Oke. Ya, selamat siang, benar. Ini kita sedang berada di Polsek Soreang. Di Soreang sedang merilis kasus pencurian Masjid Buddha. Selamat datang di ada juga ini. Oke. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pada hari ini 4 April 2022 kita akan mencoba melakukan press release tentang tindak pidana pencurian. Baik, dasar melakukan penangkapan adalah laporan polisi LP B27 angka Romawi 3 2022 SPKT Sektor Soreang Polres Parepare Polda Sulsel tertanggal 30 Maret 2022. Waktu kejadian hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 02.57 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan tempat kejadian perkara di Jalan Lasinrang, Masjid Takwa, Kelurahan Lakesi, Kecamatan Soreang, Kota Madya, Parepare. Sedangkan pelapor Abdul Malik, alamat Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Madya, Parepare. Sedangkan korban Abdul Malik, Jalan Haji M. Arsyad, nomor 40, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Madya, Parepare. Dapat kami laporkan kepada media bahwa saksi yang telah kami periksa ada sebanyak 4 orang, terdiri dari Abdul Malik, kemudian M. Yusuf, kemudian Yusri, kemudian Haryadi Yusuf. Kemudian kerugian atas kejadian ini sebanyak 500.000. Kemudian tersangka Ilian alias Tile bin Sahabudin, umur 20 tahun. Kita akan tindak lanjuti, yang jelas informasi sangat penting ini untuk kita. Adakah tindak lanjut pemilik kendaraan? Ya. Tindak lanjut untuk pemilik kendaraan ini. Assalamualaikum Tribuners, Tindak lanjut selamat diamankan, itu kan ada siang. sanksi Saat ini 3 bulan kemudian baru Kapolres bisa diambil. Sepertinya supaya Kompol Muhammad ada Rifai efek tengah jerah. menggelar press release penindakan balap liar selama Lakukan bulan lagi Ramadan. razia di tempat lain. Ini baru tadi malam sebenarnya. Wih, Ya, dari malam. Pak, ini kan di Malini, bagaimana di kecamatan lain Pak? Bagaimana ada rahasianya juga? Ya, makanya melalui adik-adik wartawan saudara-saudara ini disampaikan masyarakat jangan sampai terjadi kayak begini. Yang jelas akan kita lakukan di kecamatan-kecamatan atau di desa-desa. Pak, ini sudah Sedangkan ini sangat mengganggu nih masyarakat ini, sangat membahayakan bagi dirinya, membahayakan juga bagi masyarakat. Pak, ini penindakan balap liar sudah berapa hari dilaksanakan, Pak? Ini selama bulan puasa ini. Selama bulan puasa. Oh, ini saat ini ada berapa barang bukti motor yang disita, Pak? Kalau yang di sini ada 24, ada juga polsek ada juga di jajaran. Khususnya di Polres ada 24 ya. Kalau untuk pemilik kendaraan, Pak, apa bagaimana perlakuannya, diberi penindakan atau himbauan atau apa, Pak?
Ya, sebelum melakukan kegiatan kita kan kasih himbauan jangan melakukan ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya ini sangat membahayakan dirinya, begitu juga orang yang ada sekitarnya atau orang lain yang lewat ini. Untuk motor yang disita ini Pak, di wilayah mana saja Pak lakukan balap liar? Jadi untuk ini yang disita di sini hanya di Malili, Oh, di Kecamatan Malili. Malili. Dan kita sudah lakukan di Kecamatan Kamangkutanah juga di Sulawesi sudah ada. Jadi Tribuners tadi Dan ini kita akan lakukan terus ini. Dan ini selama bulan Ramadan Pak ya, rutin ya Pak? Oke, saya kira itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ngopi di belakang. Nah ini Tribuners, sejumlah kendaraan roda 2 baik Matic, manual maupun model trail ini diamankan polisi pada saat penindakan atau operasi penertiban balapan liar di wilayah Kecamatan Malili. Nah, penjelasan dari Wakapolres Kompol Muhammad Rifai tadi, ada sekitar 24 kendaraan roda 2 yang untuk sementara ini diamankan di Polres Luwu Timur. Ya, saat ini pemirsa sedang berada di kantor DPRD Kabupaten Sinjai, sedang mengikuti kegiatan rapat dengar pendapat pemilihan kepala desa dari Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Nah, saat ini Desa Aska sedang bersengketa dan oleh pihak calon kepala desa bernama Haji Muhammad Bahar sedang menyengketakan hasil pemilihan kepala desa pemilihan pencoblosan pemungutan ulang, dan hingga saat ini telah tiba di kantor DPRD Kabupaten Sinjai permasalahannya. Kita akan melihat suasana hasil sengketa dalam DPRD Kabupaten Sinjai ini sudah bebas. Saat ini masih sedang berdiskusi pihak pimpinan sidang anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menindaklanjuti hasil sengketa pemilihan kepala desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan. Dan di depan kamera Anda juga terlihat Bapak Camat Sinjai Selatan Andi Hadi sedang berdiskusi dengan pihak panitia pemilihan desa. Ya, satu persatu para panitia baru hadir, baru tiba di ruangan aspirasi kantor DPRD Kabupaten Sinjai. Tiba juga sekjam dari Kecamatan Sinjai Selatan di Basamangun Rawa yang juga sebagai pelaksana desa Aska saat ini.
Ya, saat ini pimpinan sidang anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Bapak Fahri Andi, sementara berbincang-bincang dengan anggota DPRD lainnya apakah akan melanjutkan rapat dengar pendapat hasil sengketa pemilihan kepala desa Aska ini atau mereka akan tunda karena hingga saat ini belum ada dari pihak dinas PMD dan pihak panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten belum ada di ruangan ini. Kita akan melihat seperti apa hasilnya sebentar. Masih menunggu untuk beberapa saat kemudian. Bagaimana hasilnya, Pak? Informasinya sekretariat tadi diskusi pada saat ini Persib sudah berada di luar Sinjai, sehingga diskusi surat itu belum sempat ke OPD terkait. Itu yang saya dengar informasinya. Jadi keputusan Sampai pada pukul 14 kurang lebih 20 menit ini dari undangan jam 13.00 OPD terkait belum hadir. Jadi keputusan saat ini, Pak, diambil pihak dewan untuk menjadwal ulang. menjadwal ulang. Seperti itu. Jadi surat sesuai dengan tata tertib kami itu menjadwal ulang 1 sampai 2 kali. Setelah itu diaturkan diserahkan. Apakah bukan efek ditundanya juga bamus ini pemerintah daerah? Saya tidak bisa karena bukan kewenangan saya sebagai yang komisi 1. Baik. Terima kasih, Pak. Siap. Ya, rencananya pihak DPRD Kabupaten Sinjai akan menjadwal ulang karena saat ini pihak Sekda Kabupaten Sinjai tidak menghadiri acara ini karena memiliki agenda di luar kota, sehingga pihak DPRD Kabupaten Sinjai menjadwalkan ulang rencana rapat tersebut. Ya, saat ini hasil pemungutan suara ulang di Desa Aska sedang disengketakan oleh salah satu calon kepala desa bernama Haji Muhammad Bahar atas hasil pemungutan suara ulang tersebut. Dan saat ini prosesnya sedang melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Negara, dan juga sedang memasukkan aspirasi menolak hasil dari pemungutan suara ulang di kantor DPRD Kabupaten Sinjai. Saya, reporter Tribun Timur, Samsul Bahri, melaporkan langsung dari kantor DPRD Kabupaten Sinjai. Hai Tribuners, selamat sore. Jadi pada saat ini saya sedang berada di dalam Poros Baru, tepatnya di Kelurahan Mangkosok, Kecamatan Samping Raja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi seperti yang kita lihat bahwasanya ada mobil minibus merah ya melaju dari arah Makassar menuju Kota Parepare. Nyungsep Tribuners. Laga kali ini diduga karena supir mengantuk ya Tribuners, sehingga mobil lari ke kiri dan terjun ke sawah, terjun ke kebun warga
Tepatnya ini di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Keping Raja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dari informasinya tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini ya Tribuners. Hanya saja penumpang dan pengemudi dari minibus ini mengalami luka. Ini di Jalan Poros Baru, arah dari Makassar, kota Makassar menuju kota Parepare. Ini merupakan jalur menuju kota Parepare. Jadi pada awalnya sebelum mobil Sigra ini terjun ke kebun warga terlebih dahulu menabrak pembatas jalan yang ini ya Tribuners. Ini sempat terlebih dahulu tabrak karena kondisinya miring dan lecet baret. Kejadian ini diduga karena supir Jadi iya, di sini ada razia vaksin. Sebelum itu kita wawancara dulu Pak Kasar. Oke, lain Pak. Pak, yang dilakukan hari ini Pak, benar ini. sorry. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KB Muhammad Yusuf, Kasal Lantas Polres Parepare. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 April 2022, kurang lebih jam 16.30. Kami bersama dengan personil Satlantas Polres Parepare, juga personil dari Polres, juga dari kesehatan, melaksanakan kegiatan pengecekan vaksin kepada pengendara yang melintas jalan raya, khusus untuk pengendara roda 2. Sedangkan roda 4 kita tetap arahkan lurus dan belok kanan. Kemudian untuk roda 2 kita arahkan ke kiri untuk laksanakan pengecekan vaksin. Selanjutnya untuk pengendara yang memang belum memiliki vaksin 1-2 kita arahkan untuk ke kesehatan depan Masjid Raya ini siap untuk lakukan vaksinasi. Oke. Targetnya Pak, targetnya? Jadi targetnya adalah pengendara-pengendara ini yang belum memiliki vaksin, di mana surat edaran sekarang bahwa akan diberlakukan untuk pemudik nanti adalah vaksin 1-2 dan juga booster, supaya mengingatkan kembali pengendara bila nanti ada mudik juga tetap harus dilengkapi dengan vaksin. Oke, siap. Makasih Pak Kasa. Nah, ini dia Tribuners. Jadi pengendara roda 2 ditahan bukan untuk ditilang tetapi untuk dicek kartu vaksinnya, sehingga ketika memang belum vaksin, maka lalu diarahkan kemudian. Jadi begitu ya Tribuners dan Facebooker, bahwa Satlantas Polres Parepare bekerja sama dengan Kabak Ops Polres Parepare ini untuk mengejar menggenjot vaksinasi di Kota Parepare. Nah, tujuannya adalah untuk mengejar karena arus mudik ini kalau Lebaran itu pasti ada arus mudik, dan sebentar lagi nih kita
mau harus mudik kan, mau mudik masyarakat. Dari itu masyarakat yang ada di Parepare ini dicek kesiapan. Dalam peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kepada rohaniwan, kami silakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara, naskah pengukuhan dan pelatihan. Selanjutnya, para saksi. Yang pertama, saksi pertama adalah asisten 3, Bapak Haji Muhammad Mario Said, SIP MSI. Saksi yang kedua, kami silakan kepada Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi, SPI MSI. Mohon berkenan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini saya berada di pesantren DDI Lerang-Lerang, di mana saat ini ada Ustadz Sulaiman Parajai yang akan membacakan bagaimana cara membaca kitab kuning. Nah, seperti ini saya bacakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Qawaidil Aqaidi wa fihi arba'atu usulin. Al-faslul awal fi tarjumati aqidati ahli sunnati fi kalimati syahadati allati hiya adhaban islam wa naqul wa billahi taufiq. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id al-fa'alil ma yurid ila arsyil majid wal batil syadid al-hadi safwanatul abid ila manhir rasyid wal maslahatus sadid al-mun'am alaihi ba'da syahadat tauhid bihirasati aqaidihim antil ma'ati tasbih wa tabdili as-salik bihim ila itibar rasulih mustafa. Iya. Nah, ini kitab apa ini kita baca, Ustadz? Ini kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Yang dikarang oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Memang kalau kitab kuning itu Ustadz tidak ada tanda bacanya dia, Ustadz? Nah, tidak memang tanda baca, tanda baris. Nanti kita mengetahui karena adanya uslub yang kita pelajari namanya Qawaidul Lughatil Arabiyah. Oh. Itu istilahnya dengan nahwu saraf. Iya. Nah, coba bisa kasih ajar saya.
Ini apa bacanya ini Ustaz? Ini bacanya nih, karena ini ada alif, tentu tanya dibaca a. Bunyinya apa? Iya. Kitabu. Kitabu. Iya, kemudian ini dua baca, kita tidak berdua baris, maka di belakangnya ini hasil baris di bawah. Iya. Jadi kawaidi. Karena ini tidak beralif lam, ini beralif lam, maka baris di bawah lagi namanya. Jadi bacanya kitabu, idil, aqaidi. Iya. Oh, jadi kitabul, kawaidil, aqaidi. Wah, susah sekali ternyata Ustaz, tanpa tanda baca ini Ustaz. Iya, tapi nanti kalau kita sudah tahu itu kaidahnya gampang. Karena sudah terbayang dalam ingatan, wah pasti begini bacanya. Dan kalau kita bacanya, insya Allah kita tahu artinya dan pemahamannya. Kira-kira apa artinya ini Ustaz yang tadi kita baca? Ya, ini adalah kitab dasar-dasar akidah. Pendasi gitu, pendasi akidah. Dan dalamnya fi arba'ati usulin, dan dalamnya ini kitab ini pembahasan ini terdapat 4 pasal. Ya, 4 pasal berarti di sini sudah dijelaskan isinya. Iya, ini pasal pertama, kemudian pasal kedua mana lagi ada semua itu sudah ini. Nah, biasanya kitab kuning itu apa-apa dibahas di dalam kitabnya itu Ustaz? Sesuai dengan nama kitab yang dibahas, antaranya itu ada yang membicarakan masalah penjelasan Al-Quran, ada yang membicarakan masalah hadis, ada yang membicarakan masalah akhlak, ada yang membicarakan masalah keyakinan, dan ada yang membicarakan masalah ibadah. Itu yang banyak itu. Nah, khusus kitab yang kita baca ini membicarakan tentang apa Ustaz? Membicarakan masalah akidah dan membicarakan masalah akhlak. Oh iya. Dan tidak terjemahannya itu juga Ustaz? Terjemahan tidak dapat tahu karena ada memang dasar propaganda namanya kosakata. Oh iya. Jadi kosakata itu yang kita pelajari secara garis besar. Nanti kita uraikan sesuai dengan bahasa itu dengan dasar kedudukan baca. Itu kan mungkin sama bacanya, sama tulisannya tapi sama beda sama artinya tapi beda pemahamannya. Iya. Itu soalnya karena terdapat pemahaman bacaan. Nah, untuk bisa baca Al-Quran tanpa tanda baca itu bagaimana Ustaz? Apa yang harus dipelajari itu Ustaz? Yang dipelajari itu kita harus pelajari kaidahnya, itu yang namanya nahu saraf. Nahunya itu membicarakan baris akhir, sedangkan sarafnya itu membicarakan baris dari awal sampai sebelum terakhir. Iya. Jadi sudah ketemulah satu ilmu membahas saat dari awal sampai sebelum terakhir, dan satu ilmu membicarakan masih sampai yang terakhir. Itu dapat dipahami dalam cara memberikan pemahaman dalam penerjemahan. Ya, betul. Dan memang kalau pesantren di DDI Lerang-Lerang ini pasti wajib membaca kitab kuning mempelajari. Iya, memang betul, karena tidak ada pokok pelajaran pesantren itu harus ada pembelajaran kitab kuning. Ya. Yang kedua, harus ada kiai yang berkompeten mengajarkan kitab kuning dalam pondok itu. Oh iya. Gitu. Jadi memang banyak pesantren tapi tidak mengajar kitab kuning. Ya. Berarti masih ada kekurangan di dalamnya itu karena belum mampu membaca kitab kuning. Halo, selamat pagi Tribunarus. Hari ini saya sudah berada di Jalan Poros, Maros, Makassar, dan bisa kita lihat saat ini terjadi kemacetan panjang diakibatkan dari informasi yang kami peroleh, kemacetan ini diakibatkan karena adanya satu truk pengangkut semen yang tumpah di sekitar Macopa dan mengakibatkan menutupi seluruh badan jalan, dan inilah akibatnya Tribuners. Bisa kita lihat bahkan saat ini beberapa kendaraan memilih untuk memutar balik, kendaraan motor, dan suara klakson pun tak bisa dihindarkan dari seluruh pengendara yang tidak sabar untuk melintas karena memang sudah panjang sekali. Tribuners, bisa kita lihat beberapa pengendara memilih untuk memutar balik
Jadi bagi masyarakat yang hendak melintasi Jalan Maros Makassar itu, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Tribuners harusnya untuk memilih jalan alternatif yang lain terlebih dahulu, karena saat ini jalanan benar-benar lumpuh karena truk pengangkut semen yang terjatuh di depan itu bahkan menutupi hampir seluruh badan jalan, dan saat ini pihak kepolisian masih terus berusaha untuk mengatur kondisi lalu lintas di sana, Tribuners. Saat ini saya sekedar informasi, Tribuners, saat ini saya berada di depan kantor Bupati Maros, dan untuk posisi truk tumpah tersebut berada sekitar 5 km dari sini, dan bisa kita lihat kemacetannya berimbas hingga di sini, Tribuners. Dan ini masih jauh lagi ke belakang kemacetannya. Ini banyak sekali kendaraan yang memilih sempat Selamat sore Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini sedang berada di Jalan Veteran Utara, Kota Makassar. Nah, saat ini masyarakat sedang ramai antri di Jalan Veteran ini. Mereka antri minyak goreng. Nah, ini cukup banyak jerigen Tribuners yang akan antri, Tribuners. Ini jerigen yang akan diisi oleh minyak curah, Tribuners. Nah, seperti inilah warga yang antri di sini, Tribuners. Inilah ya, inilah Tribuners, cukup banyak jerigen yang masih tersusun diikat, Tribuners, dan dijaga oleh penjaganya. Jadi yang antri di sini, Tribuners, jerigen yang akan dibawa satu-satu masuk ke dalam untuk diisi minyak. Tadi harganya 77.500 untuk 5 liter minyak goreng, Tribuners. Ini tempat minyak, Tribuners, untuk tempat minyak curah yang akan disebar, Tribuners. Nah, seperti ini situasinya, Tribuners. Ke luar masyarakat yang antri minyak goreng. Ini lokasinya tepat di Jalan Veteran Utara, samping Panen Bank. Jadi di sini bukan hanya ibu-ibu dan yang antri, Tribuners, tapi juga Ya, selamat
Sore Tribuners, saat ini saya berada di pesantren DDI Lerang-Lerang, yakni di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Nah, DDI Lerang-Lerang ini Tribuners pertama kali dipimpin oleh Kiai Haji Lukman tahun 1993. Nah, DDI Lerang-Lerang ini seperti dengan DDI lainnya Tribuners, yakni juga memiliki pembelajaran kitab kuning. Jadi setiap harinya itu ada pelajaran atau kitab kuning tertentu yang mereka baca setiap salat asar ataupun subuh. Namun untuk lebih jelasnya kita akan berbincang kepada Wakil Pimpinan Pondok Bidang Kepesantrenan, yakni Ustaz Sulaiman Parajai. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya. Apa kabar? Ya, baik Ustaz. Ya, syukur alhamdulillah. Ya, Ustaz bisa diceritakan bagaimana sih sejarah dari DDI Lerang-Lerang ini, Ustaz? Ya, sebenarnya sobat santri DDI Lerang ini yang pertama-tama itu dibina oleh Haji Lukman Hakim MTC. Iya. Ya, dari tahun 1993 sampai dengan 2005. Dan pada tahun 2006 dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Nusama LCMM dengan pelaksanaan harian Dr. Kiai Haji Muhammad Arsyambotu MA. Ya, itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Dan ada pun selama beliau memimpin ini sudah banyak sekali kemajuan kita catat yang dapat raih, baik dari segi lomba maupun segi bangunan maupun dengan kualitas anak-anak kita yang ada di sini. Ada berbagai macam pembinaan, antaranya pembacaan kitab kuning, penghafalan Al-Quran, kemudian cermat dalam setiap musabaqah tilawah Al-Quran, demikian pula dengan suasana bangunan yang dibangun oleh panitia sampai sekarang ini. Iya. Bagaimana sistem belajarnya di sini, Ustadz? Kalau sistem belajar itu di sekolah kan sistem klasikal, artinya pendidikan formal. Iya. Ada pembelajaran di luar sekolah itu tetap dilaksanakan dengan sistem pembelajaran pesantren. Antaranya itu setelah sembahyang maghrib kemudian belajar kitab, dan mungkin pada sudah sembahyang subuh belajar kitab. Ya. Adapun di luar-luarnya itu namanya pelajaran ekstrakurikuler yang dalam bahasa Arab dikatakan pelajaran idafiyah, yang diajarkan setelah sembahyang asar dan juga setelah sembahyang isya malam. Dan ada juga kegiatan-kegiatan lain, antaranya tahfiz penghafalan Al-Quran setelah sembahyang asar waktu hari Kamis, kemudian hari Jumat, kemudian hari Sabtu dan hari Senin. Dan pada hari Jumat itu melaksanakan pembinaan berjanji. Dan di malam Jumat itu